بهم. ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada kesempatan yang lalu sudah saya jelaskan tentang sifat pertama dari penghuni neraka yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radhiyallahu ta'ala anhu, yakni adalah orang yang dhaif, lemah, yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki akal, dan dia adalah orang-orang yang taba'an fikum, orang-orang yang suka membebek, ikut-ikutan di antara kalian. Dia tidak mencari harta, tidak memiliki keluarga yang dengannya bisa kokoh akal dan badannya. Ya, ad-dhaif alladzi la zabra lahu, artinya seorang yang lemah lagi tidak berakal. Ya. Padahal kelemahan itu kadang bisa memberikan manfaat kepada seseorang. Ya. Sebagaimana Nabi mengatakan, innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian itu ditolong dan diberi rizki, dibantu oleh Allah Ta'ala dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Dari sisi harta dia tidak punya apa-apa, tetapi di hadapan Allah dia memiliki doa yang sangat mustajab. Ya. Kadang orang-orang yang tidak memiliki kedudukan itu memiliki, ya, kedudukan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Ini ketika dia tidak menjadi seorang pejabat, tidak menjadi orang-orang penting, kadang dia memiliki kebaikan yang tidak diketahui oleh orang-orang yang berada di atas. Bahkan ya, di dalam hadis tentang celaan terhadap orang-orang yang mencari harta, Rasulullah SAW itu menyebutkan, ya, ada seorang, ya, rajulun yagzu fi sabilillah, dia berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, mugbaratan qadamah, dalam keadaan kakinya berdebu, wa ra'su wa as'ath, dan rambutnya itu, ya, semrawut, berdebu, ya. Tetapi dia memiliki kebaikan. In kana fis saqah kana fis saqah. Ya. Kalau dia ditugaskan sebagai pasukan yang terdepan, maka dia berada di depan itu. Wa in kana fil hirasah kana fil hirasah. Kalau dia disuruh menjadi penjaga perbatasan, menjaga-jaga musuh yang menyerang, ya, maka dia berada di tempat itu. Padahal apa? Wa in kana syafi' kana la syafi' lahu. Kalau dia itu memiliki apa? Kedudukan bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, dia tidak bisa.
Ya, istilahnya orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan. Bagaimana kita sendiri saja kalau melihat ada orang yang datang ke kita dalam keadaan memiliki atau memakai baju yang lusuh, compang-camping, itu kita kadang sudah tidak serak di hati. Nah, ini paling pengemis, ini paling orang yang ya, mau meminta-minta, ini orang kelihatannya tidak berakal, dan seterusnya ya. Maka orang-orang ini tidak dianggap ucapannya, orang yang lemah, prajurit ya, yang rendah, istilahnya kopral dia, atau baru pendidikan kemudian diterjunkan di medan perang, ini nggak memiliki kedudukan apa-apa di tengah pasukannya. Beda dengan orang yang sudah pangkatnya letnan, mayor, jenderal dan yang lainnya, ini memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan untuk bisa memberikan rekomendasi, ini masuk tentara, ini masuk TNI, masuk Polri, tolong diloloskan ya, jaminannya saya, dan seterusnya. Kadang demikian. Tapi orang-orang yang lemah ini, dia tidak memiliki hal-hal yang demikian yang dimiliki oleh para pejabat dan yang lainnya. Tetapi kata Nabi SAW mengatakan, tuba li abdin, dia mendapatkan keberuntungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pada dasarnya orang lemah memiliki ya, kekuatan yang baik dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia sudah lemah, tidak berakal, maka ini adalah orang-orang yang bisa masuk ke dalam neraka, wal iyadu billah. Ya. Baik. Bahkan mereka ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am bal hum adall. Ya, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ya. Bagaimana kita bisa mengetahui hal ini? Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seberapa besarnya harta yang dimiliki oleh seseorang, seberapa tingginya jabatan yang dimiliki oleh seseorang, ketika harta dan jabatan tersebut tidak dia gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka jabatan dan harta itu tidak ada manfaat baginya di dunia dan di akhirat. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang tidak berakal. Yang dikatakan oleh ya, Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang berakal adalah orang-orang yang betul-betul mengingat, senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia malah menentang, maka dia bukanlah orang-orang yang berakal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ahli neraka yang satu ini. Ya, lemah, tidak berakal, menjadi orang-orang yang sukanya ikut-ikutan. Ya, disebut hum fikum taba'an. Dia adalah orang yang suka ikut-ikutan di antara kalian. Kalimat ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala menunjukkan bahwasanya dalam beragama itu seorang tidak boleh taklid, hanya ikut. Banyak orang yang lakukan, ikut dia lakukan. Ya, kalau sedikit orang yang mengerjakan, dia tinggalkan. Kalau itu sesuai dengan kebanyakan yang dilakukan oleh masyarakat, dia ikut-ikutan. Padahal Allah Ta'ala telah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya, kalau engkau mentaati, ikut-ikutan dengan orang-orang yang banyak di muka bumi, kebanyakan manusia yang melakukannya dia ikut,
sungguh mereka itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang semoga dimuliakan Allah ta'ala, ya, bahwa kebenaran itu bukanlah dengan banyaknya orang yang ikut di dalam suatu kegiatan ataupun dalam suatu, ya, amal, bukan. Tetapi yang namanya kebenaran adalah apa yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. La yabtaguna ahlan wala malan, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki harta, dalam artian orang tadi tidaklah memperhatikan keluarganya dan harta yang dia cari. Ya. Sekarang banyak orang mengatakan cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ya. Orang jahil, orang yang tidak berakal, itu setiap apa yang bisa memberikan, ya, manfaat untuk badannya saja, itulah yang dia ambil. Tidak mikir ini halal atau haram. Ini kalau orang tidak berakal. Seorang yang memiliki keimanan, dia berserah diri kepada Allah Ta'ala, akan terus memperhatikan apa yang dia cari dari dunia ini, ya. Tetapi kalau dia tidak memiliki keimanan, maka dia akan mencari hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya dan tidak memperhatikan itu halal baginya atau haram baginya. Ya, dua hal ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala menunjukkan bahwa keluarga adalah sesuatu yang penting bagi setiap muslim. Ya, di antara bentuk kita menjaga mereka dari api neraka adalah kita memperhatikan mereka dan mencarikan makanan yang halal untuk mereka. Jangan seperti orang-orang yang lemah yang tidak berakal tadi. Kemudian sifat ahli neraka yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah wal khain, pengkhianat, orang yang senantiasa mengkhianati. Alladzi la yakhfalahu tama' wa in daqa illa khana, ya, yang mana tidaklah ada yang tersembunyi dari dirinya kecuali dia menjadi seorang yang tamak. Setiap apa yang dia dapati, maka pengennya dia yang paling banyak sendiri, ya. Mengkhianati amanah yang dia diberikan kepadanya, baik banyak ataupun sedikit, ya. Kalau sedikit saja dia khianat, apalagi banyak. Ini amanah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat yang namanya khianat itu salah satu dari sifat siapa? Munafik. Ya. Rasulullah mengatakan di hadis yang lain, ayatul munafiki thalath, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta, ya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah dia berkhianat, ya. Kalau ada salah satu darinya, maka ada pada dirinya bagian dari kemunafikan, ya. Maka ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kata khianat ini satu hal yang maklum diketahui oleh orang yang jahil ataupun orang yang alim. Orang yang jahil saja, ketika ada orang yang berkhianat kepadanya, tidak amanah kepadanya, pasti dia tahu, ya.
Maka ini menunjukkan bahwasanya khianat termasuk salah satu sifat penghuni neraka. Ya. Kalau dia murni sebagai pengkhianat, ya, maka dia bisa masuk di dalam kategori orang-orang munafik. Padahal munafik itu jelas, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, orang-orang munafik itu berada di kerak paling bawah dari neraka. Munafik, waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat munafik. Ya. Apalagi kalau dia mengkhianati agamanya. Banyak orang-orang yang menutupi, ya, agamanya hanya untuk mencari sebagian dari harta dunia. Apalagi di masa ini, ya, dia menutup kebenaran yang sesungguhnya dan dia sampaikan, ya, berbagai macam, ya, kejelekan, ya, pengajaran yang sesat dan yang lainnya, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat penghuni neraka yang ketiga adalah wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Seorang yang tidak di pagi hari dan tidak pula di sore hari kecuali dia menipumu. Menipu kaitannya dengan keluargamu dan hartamu, ya. Jadi mau malam, pagi, siang, petang, orang ini sukanya menipu, ya. Dalam harta, baik itu perdagangan, jual beli, ya, dengan ucapan dia ataupun perbuatannya. Yang namanya al-khida', menipu, itu satu hal yang diharamkan, ya. Bahkan, ya, pernah Nabi SAW itu datang ke pasar, dilihatlah ada seorang penjual gandum. Di atas gandumnya kering, maka beliau masukkan tangannya ke bawah, ya. Maka beliau katakan ittaqullah ya aduwallah, ya. Beliau katakan bertakwalah kepada Allah wahai musuh Allah. Ini orang menipu, ya, menjual gandum yang di atas kering, yang di bawah basah. Bentuk penipuan seperti ini, ya, kadang kita dapati, ya, sebagian orang di pasar-pasar, ya, lalu kacang yang ditaruh atas yang besar-besar, yang bawah kecil-kecil. Beras juga demikian, yang ditaruh yang di atas yang bagus, yang bawahnya beras-beras yang rusak, ya. Kadang ada orang yang menjual, yang dipampang di depan itu adalah barang yang bagus. Ketika ada orang beli, maka diambilkan dari belakang. Nah, ini bentuk-bentuk penipuan yang hendaknya kita berhati-hati darinya, ya. Dan bentuk penipuan itu satu hal yang dilarang dalam agama kita, ya. Adapun ketika dalam peperangan itu boleh, ya, ketika ada, ya, informasi-informasi yang tidak harus disampaikan ke setiap pasukan, seorang pimpinan atau orang yang menjadi, ya, asisten pimpinan itu kadang boleh untuk berkata tidak sesuai dengan yang nyata, ya. Misalnya apa? Ya, besok pagi pasukan, ya, beranjak menuju ke arah selatan. Ini sebagai bentuk tipuan,
kepada orang-orang yang sebagiannya menjadi pengkhianat. Ya. Sehingga apa? Ketika dia menginformasikan kepada musuh, itu informasinya adalah informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan itu sebagai tipu muslihat dalam peperangan yang dibolehkan. Ya. Ini kalau dalam medan perang. Ya. Biasa disebut dengan tauriyah. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tauriyah ini kadang digunakan oleh orang-orang sesat dari kalangan Syiah Rafidhah untuk menipu kaum muslimin, ya, dengan kalimat-kalimat yang mana di situ terdapat, ya, tujuan-tujuan, ya, dari apa? Kesesatan-kesesatan yang mereka sebarkan di kalangan kaum muslimin. Ya. Ya, jadi kalau di dalam perang boleh. Ya. Salahnya hadis ini digunakan oleh orang-orang yang, ya, memiliki kesesatan itu, baik itu jamaah-jamaah yang memiliki, ya, keterikatan dengan sebagian baiat-baiat pemimpinnya dan yang lainnya. Ini digunakan, ini kan kita masanya dalam perang, saya boleh bohong dengan orang muslim yang lain. Karena dia menganggap orang muslim yang lain kalau tidak sesuai dengan jamaahnya dia kafir. Ya. Hal-hal seperti ini harus diperhatikan, ya. Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW, al-harbu khid'ah, ya. Perang itu adalah tipu muslihat. Perang itu adalah ada terdapat padanya tipu muslihat, boleh seorang untuk menipu, ya. Tetapi ini di dalam perang, ya. Kalau sesama muslim jangan tipu-tipu, ya. Dia termasuk orang yang apa? Diancam, ya, tidak akan masuk di dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian, ya, di hadis yang lain disebutkan ada keraguan dari perawi, ya, apakah beliau sebutkan, ya, al-bukhl atau, ya, al-kadhib, ya. Jadi ada al-bukhl, ya, yakni kekikiran, dan ada al-kadhib, yakni kedustaan, ya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam naskah yang lain, itu disebutkan dengan wawu, yakni al-bukhlu wal kadhib, ya, al-bukhlu wal kadhib, ya, kebakhilan, ya, dan al-kadhib, kedustaan. Apa itu kebakhilan? Al-bukhlu huwa man'ul wajib. Yang namanya kebakhilan itu adalah dia menahan sesuatu yang wajib untuk dia serahkan, ya. Kebakhilan ini satu hal yang diharamkan secara mutlak di dalam agama kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 180, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwiquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Janganlah mengira orang-orang yang bakhil dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka, ya, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, dari keutamaannya itu lebih baik bagi mereka. Jadi jangan sampai mengira, ya, jangan mengira, ya, ketika kita itu menahan harta kita, ya, tidak kita infakkan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu beranggapan apa? Itu lebih baik bagi kita. Maka kata Allah Ta'ala, bal huwa syarrul lahum, bahkan itu lebih jelek bagi mereka, kejelekan bagi mereka. Sungguh akan dikalungkan, ya, kepada mereka terhadap kebakhilan yang mereka lakukan pada hari kiamat kelak. Jadi ayat ini secara mutlak Allah Subhanahu wa taala mencela, bahkan menjanjikan, ya,
azab nanti di yaumul qiyamah bagi orang-orang yang bakhil, tidak menunaikan kewajiban dari hartanya. Ya. Bahkan termasuk sifat yang tercela di mana ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka ya, dari harta yang mereka itu dia tidak sampaikan, tidak mereka infakkan, itu akan dikalungkan nanti di yaumul qiyamah kelak, waliyadzubillah. Padahal di hari kiamat ya, tidak bermanfaat lagi harta yang dia miliki. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Pada hari yang tidak bermanfaat harta juga anak keturunan kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Di antara orang-orang yang memiliki hati yang selamat adalah dia menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang menahan dari kewajiban yang harus dia tunaikan, dari zakat ataupun dari sedekah-sedekah yang mana dia mampu untuk lakukan. Baik. Kemudian ada pun kaitannya dengan al-kadhib, dusta tadi yang disebutkan, ada dua riwayat yang menyebutkan apakah itu kebakhilan saja atau kedustaan. Ya, yang jelas dusta di sini ada makna yang tersirat di dalamnya, bahwa siapapun orang yang melakukan kedustaan maka dia juga termasuk dari ya, penghuni neraka. Ya, kalau dia senantiasa berdusta, dia tidak bertaubat dari dustanya, maka dia bisa menjadi ahlun nar. Bahkan ketika dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di mana apa? Man kadiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja, maka silahkan dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ya. Dan kedustaan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu akan membimbing atau akan mengarahkan pelakunya kepada berbagai macam dusta, sehingga apa? Ya, rentetannya panjang. Ketika kita berdusta kepada satu orang, ya, kita akan apa? Berdusta kepada yang lainnya. Berita yang sampai ke orang A misalnya, itu sampai kepada C, F, D dan seterusnya, fulan semuanya sampai kemana-mana. Ya. Sehingga apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhib fa inal kadhiba yahdi ilal fujur. Hati-hati kalian dari dusta, karena kedustaan akan mengantarkan orang kepada dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya. Tidaklah orang berdusta kepada satu orang, pasti akan berdusta kepada orang yang kedua, orang ketiga dan seterusnya. Ya. Jadi dia akan apa? Melakukan berbagai macam perbuatan untuk pembelaan dirinya. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang berbuat kefajiran, dosa dan maksiat akan mengantarkan dirinya ke api neraka jahanam, wal iyadzubillah. Ya. Maka kita berhati-hati dari salah satu sifat penghuni neraka ini. Ya. Dan dusta ini dosanya bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dusta ada kaitannya dengan manusia juga. Kalau dosa itu kaitannya dengan manusia, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bentuk zulmun la yutrak, kezaliman yang tidak akan ditinggalkan. Maksudnya bagaimana? Kalau dosa itu kaitannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maaf misalnya ada orang minum khamr, dosanya kan antara dia dengan Allah. Dia tidak melukai orang lain, ya sembunyi di rumahnya minum khamr, sudah. Setelah itu ya dia minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha, fa insyaallah Allah akan menerima taubatnya. Tapi kalau dusta, ya dia harus apa? Istilahnya meremov, ya harus ya
menghapus jejak digitalnya. Kalau sekarang ada informasi dusta dia sebarkan, ya sudah kemana-mana, ternyata hoax. Ya, ini kedustaan. Tidak boleh kita melakukan berbagai macam kedustaan, apalagi di masa kita ini. Tidak boleh bagi anak-anak kita, harus kita bimbing mereka, apalagi anak-anak muda sekarang. Banyak anak-anak muda yang main HP di YouTube ataupun di mana, di media sosial, itu dia kadang membuat konten-konten yang terdapat padanya kedustaan, ya. Atau konten-konten yang terdapat padanya bentuk membahayakan kepada sesama muslim, itu masuk dalam dusta juga, ya. Ada konten-konten waliyadzubillah, kadang kita ya lihat tidak secara langsung, itu ada orang-orang yang ya menakut-nakuti kaum muslimin, ya. Padahal menakut-nakuti kaum muslimin itu termasuk dosa besar, ya. Jadi la yahilu li muslimin ay yurawwi'a musliman. Tidak halal seorang muslim menakut-nakuti sesama muslim yang lainnya. Ini jangan diajarkan kepada anak-anak kita, ya, dengan hal-hal yang kadang mungkin sepele. Ya, awas ada pocong, ya, awas ada setan dan yang lainnya. Ini jangan sampai menjadi kebiasaan, karena ini bentuk menakut-nakuti, ya, kaum muslimin, dan ini tidak dibolehkan di dalam syariat kita, dan itu akan memberikan dampak yang tidak baik, bahkan memberikan madarat yang besar kepada kaum muslimin ataupun kepada anak-anak kita. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat penghuni neraka yang kelima adalah asyinzir al-fuhashu, yang artinya adalah ya, orang yang memiliki akhlak yang jelek. Ya, kalau di dalam lafaz hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, asyinzir al-fahash, ya, as-sayyi'ul khuluq, orang yang memiliki akhlak yang jelek. Ya, ini termasuk dari penghuni neraka. Ya. Akhlak itu termasuk, ya, satrul iman, bagian dari keimanan, ya. Dari sisi muamalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan makhluk, itu ada akhlak-akhlak yang harus dijaga, ya. Dan akhlak dalam bermuamalah itu termasuk kesempurnaan iman. Disebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal ansar, maka datanglah seorang laki-laki dari sahabat Ansar, ya, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal. Dia mengatakan, ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama? Beliau mengatakan ahsanuhum khuluqa, ya, orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka, ya. Maka akhlak yang baik termasuk perkara yang menjadikan derajat seorang mukmin itu afdal, paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, tidak. Kenapa demikian? Ketika seorang itu memiliki akidah yang baik, ya, akidah itu kan kaitannya dengan i'tiqad, keyakinan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan memperbaiki akhlaknya. Ya. Sehingga apa? Mempelajari akidah yang benar itu bukan mengharuskan seorang itu kasar kepada orang lain, tidak. Ya. Ini yang perlu diperhatikan, digarisbawahi oleh kita semuanya. Ya. Dalam mengingkari kesyirikan misalnya, bukan berarti kita harus kasar menggunakan senjata dan yang lainnya, ya, mengumpulkan massa dan yang lainnya untuk langsung menyerang pelaku kesyirikan ataupun tempat-tempat kesyirikan, tidak. Ya. Kita lihat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu selama 13 tahun di Makkah berdakwah kepada tauhid. Ya. Beliau apa? Tidak langsung menghancurkan patung-patung itu, tidak. Beliau tanamkan keyakinan di dalam hati orang-orang yang mau masuk Islam terlebih dahulu. Ya, maka apa yang dilakukan oleh sebagian orang, yang penting tempatnya hancur, ya, mau dibom atau dirusak dan yang lainnya, ini satu hal yang salah dalam penerapan. Nah, kalau ada orang-orang yang misalnya sesajen itu haram, ya, hal-hal yang diperuntukkan untuk selain Allah itu haram, harus kita hancurkan, harus kita buang dan yang lainnya, buat konten, akhirnya menjadi, ya, mabarat bagi kaum muslimin. Ini satu hal yang tidak dibolehkan, ya, karena orang yang memiliki akidah yang kuat, akidah yang benar dari sisi akhlak kepribadiannya, dia akan semakin tawadhu, ya, akan semakin rendah di hadapan Allah, dan dia tidak merasa tinggi hati, ya, tinggi diri di hadapan manusia, ya, karena akidah itu akan membentuk jiwa seseorang menjadi orang yang abid lillahi ta'ala, ya, la yusyrikuna bih, orang yang beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah dan tidak mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan membentuk kepribadiannya. Kalau dia merendah kepada Allah, maka dia akan muncul pada dirinya sikap untuk menghargai orang-orang yang di sekitarnya. Ya, jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, ya. Memiliki akidah yang benar, belajar tauhid yang kuat dan kokoh, bukan berarti seorang itu berakhlak jelek kepada orang lain. Ya. Maka sering saya sampaikan di beberapa ceramah saya, ya, ketika kita itu baru mulai belajar, itu pahami betul apa yang baru kita pelajari. Ya. Kadang ada sebagian hal-hal yang kita itu salah dalam penerapannya. Banyak-banyak membaca literasi buku dan banyak-banyak bertanya kepada orang-orang yang alim dalam hal itu, ya. Jangan ada ilmu yang kita dapat, syirik harus dihancurkan, datang ke tempat syirik langsung dihancurkan, tidak. Ada tahapan-tahapan yang harus dibawa oleh seorang yang ingin mengamalkan amalan, ya, sehingga apa? Akhlaknya benar karena akidahnya yang kuat. Jangan dibalik, ya. Kadang orang yang penting akidahnya benar, akhlaknya tidak baik, tidak apa-apa, salah paham dia dalam konsep beragama, ya. Orang yang akidahnya benar dan kuat, dia akan terarah untuk menjadi seorang yang memiliki akhlak yang baik. Contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan contoh yang lainnya. Rasulullah SAW seperti yang kita sampaikan tadi, berdakwah kepada tauhid beliau, tetapi dari sisi akhlak beliau di kalangan Quraisy itu dikenal, ya. Kalau ditanya siapakah orang yang paling terpercaya di kalangan kita, ya, pasti yang ditunjuk adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hal-hal yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
itu adalah sifat-sifat penghuni neraka. Maka ketika kita mengetahui kesebalikannya, ya, antonimnya, maka insya Allah kita bisa mengamalkannya. Ya, yang pertama tadi adalah seorang yang lemah, tidak berakal. Maka jadilah seorang yang kuat dan menjadi seorang yang berakal. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan apa? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ya. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, walaupun dua-duanya memiliki sisi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, jadi harus menjadi seorang pribadi muslim yang kuat dan memiliki akal yang terarah, cerdas dalam menentukan berbagai macam amalan dan dalam bersikap dalam setiap kejadian yang ada. Kemudian yang kedua adalah khianat, maka jadilah orang-orang yang amanah. Ya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Menunaikan amanah kepada yang memiliki haknya. Kemudian yang ketiga, ya, janganlah kita menjadi orang-orang yang suka menipu sesama kita. Ya. Menipu saudara-saudara kita. Ini kaitannya terutama dijual beli. Ya. Dijual beli dan hal-hal yang mengandung muamalah jasa di antara kaum muslimin. Jangan pernah menipu. Ya, kalau kita menipu, suatu hari Allah Subhanahu wa taala akan tuntut apa yang kita menipu di situ. Ya. Kemudian yang berikutnya ada dua tadi disebutkan, ada kebakhilan, ada kedustaan. Ya. Maka jadilah orang-orang yang memiliki kedermawaan. Ya. Jangan menjadi orang yang bakhil. Ya. Apalagi kaitannya dengan keluarga dan anak-anak kita. Kalau kita mampu untuk memberikan mereka sesuatu yang kita miliki, berikan. Jangan bakhil. Ya. Tentunya dengan sesuai kemampuan kita. Dan janganlah kita menjadi seorang yang pendusta. Jadilah orang yang jujur. Karena kejujuran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu akan menunjukkan seseorang kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengarahkan, membimbing seseorang kepada surga. Ya, kemudian yang berikutnya adalah jadilah kita sebagai orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, memiliki kelemah lembutan di antara sesama kita. Jangan menjadi orang yang kasar, jangan menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang jelek. Ya, karena seorang yang memiliki kelemah lembutan, akhlak yang baik, dia akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan makhluknya. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya untuk menjalankan berbagai macam perintahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat penghuni neraka. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Ada kurangnya dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.